Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Hari ini Ibu mau menyampaikan materi tentang bilangan yang kemarin pada minggu pertama itu udah kalian amati. Itu materinya udah Ibu berikan. Ibu udah bilang bahwa untuk minggu ini Ibu akan menyampaikan pembahasan tentang bilangan itu sendiri. Anak-anak sekalian, kemarin itu sebenarnya tidak ada tugas yang harus kalian kumpul, tidak ada, melainkan itu hanya sekedar latihan. Nah, mungkin hari ini nanti Ibu bisa memberikan tugas kepada kalian. Hari ini Ibu akan membahas tentang bilangan. Oke, jadi anak-anak sekalian kelas 7 pada umumnya, kelas 7 A, B, C, D, E, F pada khususnya, kalian yang sudah mengambil buku paket dari sekolahan, silahkan kalian buka di bab 1. Di bab 1 ya anak, tentang buku matematika yang dari sekolahan. Bilangan, sebelumnya pada waktu kalian di SD, kalian pasti pernah diajarkan apa itu pengertian bilangan. Nah, bilangan itu sebenarnya adalah bisa dikatakan ataupun istilah lainnya, bilangan itu adalah dikatakan bilangan asli. Nah, sementara kalau bilangan asli itu nanti bergabung dengan bilangan 0 dan bilangan negatif, maka itulah nanti yang dikatakan bilangan bulat yang akan kita bahas pada waktu ini. Kita bahas tentang bilangan. Bilangan sebelumnya kita bahas tentang bilangan bulat, ada yang dikatakan bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat yang dimulai bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan asli, bilangan 0 dan bilangan negatif. Nah, bilangan asli di sini, bilangan asli, bilangan 0, bilangan negatif, bilangan asli positif, bilangan 0 dan bilangan negatif. Jadi jika dituliskan anggotanya, anggota bilangan bulat, nanti nulisnya begini anak-anak, dari angka yang dimulai dari negatif 0 dan positif. Inilah yang dikatakan dengan istilah bilangan bulat. Biasanya bilangan bulat itu disimbolkan dengan huruf B. Kan nanti anggota daripada bilangan bisa ditulis seperti ini anak-anak. Simbol anggota ini adalah tanda kurung plural. Kita ganti bilangan ini, kita masukkan ke bilangan, simbol bilangan bulatnya. Ini 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Inilah yang disimbolkan dengan bilangan bulat. Oke, kemudian anak-anak, dari bilangan bulat itu
akan kita lihat berikutnya, yaitu tentang operasi penjumlahan, operasi pengurangan daripada bilangan bulat. Operasi itu apa? Operasi bilangan. Nah, kita kan akan kerjakan operasi bilangan bulat. Untuk berikutnya yaitu tentang operasi bilangan. Karena yang kita bahas adalah tentang bilangan bulat, tentunya yang akan kita operasikan adalah operasi bilangan bulat itu sendiri. Nah, pengertian operasi di sini mungkin waktu kalian di SD belum pernah mendengar ataupun jarang sekali mendengar. Operasi di sini itu bukan operasi yang berkaitan dengan fisik, ya, bukan yang berkaitan dengan kesehatan, melainkan operasi di sini adalah operasi yang ada kaitannya dengan perhitungan di dalam matematika itu sendiri ataupun di bidang ilmu yang lain. Lalu apa sebenarnya operasi itu, Ibu? Oke, kita bahas. Operasi hitung dalam matematika. Oke. Karena nanti ada yang dikenal operasi penjumlahan. Ini namanya dikenal operasi penjumlahan. Terus ada yang dikatakan bentuknya pengurangan. Ini namanya operasi pengurangan. Ya, terus ada nanti seperti ini namanya operasi perkalian. Dan ada nanti bentuk yang seperti ini dikatakan operasi pembagian. Oke. Itu yang dikatakan operasi hitung dalam matematika. Nah, selain operasi hitung di dalam matematika itu anak-anak ada yang dikatakan tanda dalam matematika. Tanda itu apa saja? Tanda dalam matematika. Oke. Walaupun tandanya sama, tapi penggunaannya berbeda anak-anak. Sama kan ini kan? Ini kalau di dalam operasi hitung namanya penjumlahan. Tetapi kalau di dalam tanda dalam matematika, ini namanya positif. Tandanya positif. Kemudian tanda berikutnya, kalau di dalam operasi hitung itu namanya pengurangan operasi, namanya dalam bentuk operasi, tetapi kalau dalam tandanya dikenal dengan istilah negatif. Nah, jadi maka nanti kalau ada tanda yang berdekatan dengan operasi, kalian tidak boleh mengatakan itu nanti jumlah-jumlah ataupun kurang-kurang, melainkan harus ada kata penjumlahan dan ada tanda negatif atau positif itu sendiri. Padahal kalian duduk di bangku SD ya anak-anak, kalian sudah dikenalkan istilah penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Nah, untuk pengurangan atau penjumlahan itu biasanya tanda positif. Ini tanda positifnya anak-anak. Tanda positif ini biasa dimisalkan dengan istilah uang. Tanda negatif biasa dimisalkan dengan istilah minjam. Jadi kalau positif itu nanti kita punya uang, kalau negatif itu artinya kita meminjam. Nah, misalnya ada bilangan begini anak. Contoh. Selesaikan soal di bawah ini.
Contohnya misalnya begini. Bilangan positif ditambah bilangan juga positif, kalian pasti bisa ngitung ini. Lihat nomor 2 misalnya lagi. Bilangan positif dikurang dengan positif. Tadi ya, hati anak-anak. Ini namanya positif ditambah positif. Positif dikurang positif. Ya, ini namanya operasi, bukan tanda. Nah, nanti ada yang berikutnya. Misal ada begini anak-anak. Min 7. Ini berarti ini tanda. Min atau biasa dikatakan negatif. Sini anak-anak. Ini positif biasa dikatakan plus. Artinya positif. Negatif biasa dikatakan min. Berarti nanti dibaca gini. Negatif 7 ditambah positif 10. Nah, lagi. Negatif 7 dikurang negatif 10. Nah, ini berbeda-beda nanti di sana anak-anak. Ya. Kita mulai dari yang nomor 1. Anak-anak pasti sudah bisa jawab. Jawab semuanya. 7 ditambah 10. Tuh, karena positif tambah positif. Uangnya 7 tambah lagi uangnya 10. Berarti kita punya uang sebanyak 17. Tidak perlu di depannya kamu tambah begini, tidak usah. Itu tidak perlu ditambahkan tanda positif anak-anak, tidak usah. Jadi cukup nanti buat seperti ini saja. Lalu uangnya 7, utangnya 10. Berarti sisa utang ke sisa uang. Uangnya 7, utangnya 10. Pastilah banyak utang. Nah, utangnya berapa? Kalau uangnya punya 7, utangnya 10. Tentulah utangnya 3. Nah, 3 ini ditulis. Karena utang simbolnya negatif, maka ditambahkan depannya negatif. Nah, sekarang dibalik lagi anak-anak. Utangnya 7, uangnya 10. Karena yang tanda negatif ini tadi dikatakan utang, positif di sini adalah uang. Berarti utangnya 7, uangnya 10. Sekarang banyak utang atau banyak uang? Tentulah banyak uang. Jadi utangnya 7, uangnya 10, berarti sisa uangnya ada di 3. Karena uang adalah positif, di sini nggak perlu kalian tulis sekali lagi positif, nggak usah. Pokoknya kalau ada tanda negatif harus dituliskan, tapi kalau positif sebenarnya boleh ditulis, tidak ditulis, nggak ditulis juga boleh. Yang penting nggak usah ditulis saja kalau yang positif, bikin ribet. Lagi sekarang bagaimana kalau misalnya negatif, ada lagi ketemu negatif. Nah, ini ada istilah nanti yang dikalikan, ada yang mengatakan min kali min. Sebenarnya tidak boleh di sana anak-anak, karena tanda yang di sini dengan tanda di sini adalah berbeda. Ini cara membacanya. Negatif 7 dikurang negatif 10. Negatif 7 dikurang negatif 10. Hanya saja sudah untuk mempermudah perhitungan, negatif dengan negatif ini kita kerjakan. Ya, utangnya 7. Utang tapi dibayarnya 10. Berarti sekarang utangnya 7 dikurangi utangnya 10, berarti utangnya 10. Utangnya 10 dibayar nih. Utangnya 10 ini dibayar. Ya kan? Min negatif ketemu negatif di cara perhitungannya. Maka nanti ini akan berubah menjadi begini anak-anak. Ini akan kita buat nanti perkaliannya. Negatif ketemu negatif, maka berubah menjadi positif. Kita pindahkan ke sana. Negatif 7 ditambah negatif, pengurangan ketemu negatif, maka menjadi penjumlahan. Oke, kalau sudah seperti ini, kamu lihat ke atas. Kalian lihat ke atas. Ada nggak soal yang seperti ini? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oh ada Bu, ternyata di soal nomor 3. Utangnya 7, uangnya 10. Maka sisa uang adalah 3. Ya, nah ya, itu untuk yang dikatakan penjumlahan dan pengurangan bentuk bilangan bulat. Ibu kasih catatan di sini anak. Catatan. Sini ibu kasih catatan supaya nanti kalian mudah. Sebenarnya sudah nih, pasti kalian waktu di SD sudah pernah diberikan.
SD waktu di SD. Jadi kalau ada nanti positif ketemu atau dikalikan positif, itu nanti hasilnya positif. Negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya positif. Nah sekarang kalau dibalik anak, positif dikalikan negatif dan negatif dikalikan positif. Ini nanti perkalian tanda yang sama hasilnya positif. Ini sahabat ya, perkalian tandanya yang sama, positif kali positif, negatif kali negatif adalah hasilnya positif. Dibuatkan dari satu ini. Kayak kamu ingat. Nah kemudian perkalian tanda yang berbeda, positif dikali negatif, negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, catatan ini adalah untuk mengerjakan soal yang nanti bentuknya seperti ini. Jika ada pertemuan tanda dengan operasi, tandanya negatif, operasinya negatif, tandanya negatif, maka akan berubah menjadi perkalian seperti ini. Kalau nanti positif ketemu positif, nah ini positif ketemu positif anak-anak, maka positif. Negatif ketemu negatif, tandanya sama kan? Positif, positif. Terus kalau yang nanti positif perkalikan negatif, negatif dikalikan positif, maka tandanya ini. Inilah yang merupakan catatan. Oke. Untuk itu, kalau kalian sudah paham, ibu akan memberikan tugas yang harus kalian kumpulkan. Tugas yang harus kalian kumpulkan. Tugas perintahnya, selesaikanlah. Nomor 1, 25 ditambah 39, pasti gampang hitungnya. Nih, 25 dikurang 39. Jadi 39 dikurang 25. Satu lagi. 39 dikurang 25. Terakhir 39 dikurang negatif 25. Oke, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.